Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesejahteraan, dan terhindar dari wabah virus corona yang sedang melanda saat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari sifat-sifat materi atau sifat-sifat zat, yaitu zat dapat berupa zat padat, dapat berupa zat cair, dan juga dapat berupa zat gas. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari pengklasifikasian materi, bahwasanya materi itu terdiri atas unsur, senyawa, dan juga campuran. Kita sudah tahu bahwa unsur itu adalah suatu zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi. Kita juga sudah tahu bahwa senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk atas reaksi kimia, ya. Contoh-contoh unsur kita juga sudah tahu. Ini ada beberapa unsur logam: aluminium, aurum, argentum, kalsium, cuprum, ferum, natrium, plumbum, stannum. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal ada aluminium, perak, emas, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, dan timah. Jadi itu adalah beberapa contoh unsur-unsur yang ada di alam. Itu adalah unsur logam. Ini ada beberapa unsur non logam, misalkan ada oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Ya, itu beberapa contoh unsur non logam. Nah, unsur sendiri di alam yang sudah diketahui itu sekitar 112 jenis. Itu bisa kalian lihat di sistem periodik unsur. Kalau gambar di sini tidak jelas, kalian bisa mencari, browsing sendiri, ketikkan sistem periodik unsur, maka akan muncul gambar atau kumpulan SPU seperti ini. Oke, senyawa sudah, lalu campuran. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa campuran itu adalah gabungan dari beberapa jenis zat yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa itu kan pembentukannya kan melalui reaksi kimia. Contoh senyawa itu kan ada air. Air itu ada H2O. Air itu adalah H2O ini. Air itu adalah H2O. Nah, terbentuknya H2O ini kan terbentuk atas reaksi kimia. Jadi terdiri atas satu oksigen dan dua hidrogen, terbentuklah H2O. Sedangkan kalau campuran itu tanpa melalui reaksi kimia. Lalu pembentukannya bagaimana? Banyak. Salah satunya ini kopi. Nah, kalau kita lihat kopi ini kan terdiri atas air, ada juga gula. Air itu kan H2O. Gula itu kan sama dengan karbohidrat atau C6H12O6. Lalu ada kopinya. Kita tuangkan, campur jadi satu, lalu kita aduk. Nah, itulah cara pembentukan campuran. Jadi pembentukannya itu secara fisika atau mekanis. Kalau senyawa itu secara kimia, kalau campuran itu secara fisika. Tinggal kita mixture, kita aduk, maka terbentuklah campuran. Ada campuran homogen. Nah, campuran homogen itu ketika dua unsur atau lebih, atau dua unsur dan senyawa atau lebih yang dicampur menjadi satu, menghasilkan campuran yang tidak bisa dibedakan unsur penyusunnya, maka itu disebut sebagai campuran homogen. Contoh, ketika kita mencampurkan air dengan garam, lalu kita aduk garamnya, maka garam akan terlarut. Nah, kita tidak bisa membedakan mana garamnya, atau kita tidak bisa melihat garamnya. Itulah yang disebut sebagai campuran homogen, atau yang sejenis. Ada pula campuran heterogen. Campuran heterogen kemarin yang saya jelaskan itu contohnya itu ini. Ada campuran minyak dan air. Ketika kalian menuangkan minyak dan air dalam satu wadah, meskipun kalian aduk sekalipun, si minyak pasti akan terangkat ke atas, atau si minyak itu tidak akan bisa menyatu dengan air. Itulah yang disebut sebagai campuran heterogen. Jadi campurannya tidak bisa menyatu atau beda jenis. Nah, ini juga salah satu bentuk campuran homogen sekaligus heterogen. Homogennya dari mana? Homogennya itu campuran antara air dan gula. Tapi juga heterogen. Heterogennya di mana? Heterogennya itu antara kopi dengan air.
ketika diaduk, maka awalnya mungkin akan seolah kopi itu terlarut dengan air. Sebenarnya itu enggak terlarut, melainkan tersebar secara merata. Nah, ketika didiamkan, lama-kelamaan kopi akan mengendap di bawah. Ketika kopi sudah mengendap, itu menunjukkan bahwa kopi dan air itu bukan campuran yang sejenis atau kita kenal sebagai campuran heterogen. Oke, seruput dulu kopinya. Nah, kita sudah tahu tentang campuran, unsur, senyawa, dan pada pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pada cara memisahkan campuran ya. Karena proses pembentukan campuran itu melalui reaksi fisika, bukan reaksi kimia ya. Kalau reaksi kimia itu adalah senyawa, kalau campuran itu adalah reaksi fisika. Maka pemisahan campuran juga menggunakan reaksi fisika. Nah, pada dasarnya semua yang bisa dicampur pasti bisa dipisahkan. Semua yang bisa digabungkan pasti dapat dipisahkan. Kita bisa membentuk senyawa, kita juga bisa memisahkan senyawa. Kita bisa membentuk campuran, kita juga bisa memisahkan campuran. Kita bisa mencampurkan kopi, kita juga bisa memisahkan kopi. Oke. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memisahkan campuran. Yang pertama yaitu metode filtrasi atau penyaringan. Filtrasi berasal dari kata filter. Filter itu adalah saring, sehingga filtrasi disebut juga sebagai penyaringan. Ini ada video penyaringan. Oke, kita tonton ya sambil kita diskusikan. Kita percepat sajalah. Garam gosok, oke. Sendok, dan juga ada air panas. Oh ya, itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun atau melakukan eksperimen pemisahan secara filtrasi ya. Kita lihat. Nah, ternyata si peneliti ini melarutkan garam, mencampur garam dan air diaduk menjadi satu, sehingga garam itu bercampur dengan air. Kemudian dia menyiapkan si filtrasi. Nah, kertas ini berfungsi sebagai filter atau penyaring. Lalu antara air dan garam dipisahkan oleh penyaring tersebut. Maka di situ bisa terlihat pemisahan campuran antara air dan garam. Nah, contoh lain, misalkan ketika kalian membuat teh, kalian sediakan filter, kalian tuangkan tehnya, maka akan tersaring antara daun tehnya dengan airnya. Itu yang disebut sebagai pemisahan campuran secara filtrasi. Gampang ya, pemisahan campuran secara filtrasi. Oke, selanjutnya ada metode sentrifugasi. Nah, metode sentrifugasi ini sama dengan metode pemisahan campuran lainnya, dan pada metode sentrifugasi ini memanfaatkan jenis dari penyusun campurannya itu sendiri. Kalau yang dijelaskan di sini adalah sel darah merah dan sel darah putih pada plasma darah. Dalam hal ini padatan sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di sel tabung reaksi. Sebenarnya gambarnya seperti ini, seperti kopi ini. Ini kopi yang awalnya kita campurkan dengan air, lalu kita biarkan, maka kopi ini akan mengendap ke bawah. Karena padatannya antara kopi dengan air itu berbeda. Sehingga ketika kopi sudah mengendap di bawah, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa antara kopi dan air sudah terpisahkan. Itulah yang disebut sebagai pemisahan campuran secara sentrifugasi. Oke, yang ketiga adalah ada pemisahan campuran secara distilasi atau penyulingan. Nah, biasanya distilasi ini digunakan oleh para pelaut untuk mengambil air yang ada di air laut, air bersih, untuk memisahkan antara air dan juga garamnya. Dan cara yang digunakan adalah distilasi. Ini ada salah satu gambar metode distilasi ya. Di sini ini ada pembakar bunsen,
Lalu ada tabung eksperimen, di dalam tabung ini ada air laut, atau air garam. Lalu di sini ada termometer untuk mengukur suhu, sebenarnya ini nggak begitu perlu, nggak masalah. Lalu di sini ada pengembun. Pengembun ini gunanya untuk apa? Pengembun ini gunanya untuk mengembunkan udara menjadi air. Lalu di sini ada tabung untuk menampung air. Nah, prosesnya seperti apa? Gini, mula-mula air laut dipanaskan. Nah, karena titik didih air dan titik didih garam itu berbeda. Ketika pada suhu 100 derajat Celcius air akan menguap sementara garam akan tertahan, maka air akan berubah menjadi gas. Nah, gas air ini akan diarahkan ke atas menuju ke tabung atau jalur pengembun ini. Nah, di sini gasnya itu diembunkan. Biasanya di sini diberi es batu atau pendingin lainnya. Sehingga ketika gas uap atau uap air yang melewati sini lalu bertemu dengan pengembun, maka gas itu akan kembali menjadi air, dan disinilah kita tampung airnya. Nah, metode ini yang sering digunakan oleh para nelayan, para pelayar, para pelaut yang berada di laut selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Itu pemisahan campuran secara destilasi. Lalu ada pula pemisahan campuran secara kromatografi. Nah, ini ada beberapa contoh percobaan kromatografi ini. Oke, kita tonton bareng-bareng. Jadi di sini ada kertas, lalu spidol, dan juga air. Kita percepat kecepatannya 1,25. Kita tuangkan air ke dalam gelas, kemudian ini. Nah, kertasnya kita tandai, kita kasih warna. Kita kasih warna hitam ini. Dan ketika kertas dimasukkan ke dalam air, maka kertas ini akan terpisahkan, atau apa ya istilahnya itu, apa ya, ya terpisahkan secara kromatografi. Inilah yang disebut sebagai kromatografi. Nah, kalau kita lihat di sini yang mula-mula kertas itu berwarna hitam, warnanya itu menjadi terpisah menjadi Meiji-ku Hibi Mio. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya sejatinya warna itu, warna pure itu hanya ada 3, atau warna primer itu hanya ada 3, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Sementara warna-warna lainnya itu adalah campuran dari warna-warna primer. Contoh warna pink. Warna pink itu adalah campuran antara warna merah dan juga warna kuning. Warna ungu misalkan, warna ungu itu adalah campuran warna hijau dan juga warna merah. Sama warna hitam. Kalau warna hitam ini adalah gabungan dari seluruh warna. Seluruh warna artinya Meiji-ku Hibi Mio, gabungan dari seluruh warna. Sehingga warna hitam itu bisa dipisahkan menjadi Meiji-ku Hibi Mio dengan cara kromatografi. Ini pemisahan campuran model kromatografi itu memanfaatkan perbedaan tingkat kelarutan zat di dalam air. Warna ungu lebih mudah larut dibandingkan warna merah. Jadi itu pemisahan campuran secara kromatografi. Lalu yang selanjutnya ada pemisahan campuran secara sublimasi. Nah, sublimasi ini hampir sama dengan pemisahan campuran secara destilasi. Bedanya di sini. Kalau destilasi di sini kan air, tapi kalau sublimasi, nah kalau pada sublimasi itu tidak dari air menjadi gas, melainkan dari padat menjadi gas. Contohnya di sini ada kapur barus dan juga pasir. Nah, campuran antara kapur barus dan pasir. Ketika campuran kapur barus dan pasir ini dipanaskan, maka kapur barus itu akan menyublim. Jadi tidak melewati proses mencair ya, tapi langsung menguap dari padat menjadi uap. Kemudian di atas ini diberi pendingin atau
ya pendingin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat uap kapur barus itu menjadi padat atau mengkristalisasi kapur barus lagi. Nah, sehingga nanti kapur barus akan terkumpul di bagian atas ini. Nah, kalau sudah seperti itu maka sudah terpisahkan antara kapur barus dan juga pasir. Jadi itu pemisahan campuran model sublimasi. Jadi sekilas, jadi demikian pembahasan pemisahan campuran. Jadi ada di dalam buku ini ada 5 pemisahan campuran yang paling tidak harus kalian ketahui. Ada filtrasi, ada kromatografi, destilasi, ada sublimasi, dan juga ada sentrifugasi.